Ada sedikit kabar baik dari China dan itulah yang mengangkat sentimen market sejauh ini. Setidaknya terlihat dari pasar saham, terutama Wall Street. Dan juga pagi ini adalah Hang Seng yang beranjak naik level 18.500. Apakah ini akan bertahan lama atau tidak dan apa saja yang akan menjadi faktor perhatian ataupun penggerak sentimen market? Kita lihat berikut ini. Ya, fokus utama minggu ini masih ada beberapa data yang masih tetap kita nantikan dan diawali nanti malam, yaitu data George Job Opening dengan Consumer Confidence dari Amerika yang diharapkan keduanya menunjukkan penurunan. Ingat saja bahwa apa yang sempat dikatakan oleh Powell, baik itu di FOMC Juli maupun di Jackson Hole Symposium, mereka butuh data yang lebih meyakinkan mereka bahwa kondisi inflasi akan tetap turun. Dan salah satunya yang ditunjang dengan data dari Consumer Confidence atau bahkan dari daya beli. Dan itu yang diharapkan nantinya akan menekan kepada tingkat inflasi. Dan salah satunya adalah laporan terkait dengan lowongan pekerjaan. Tentunya ini juga akan memberikan kisi-kisi kira-kira apa yang akan terjadi di hari Jumat nanti terkait dengan data non-farm payroll. Nah, setelah itu ADP employment besok malam juga akan menjadi fokus perhatian. Tapi jangan lupakan, untuk hari ini pun kita memiliki data yang juga cukup penting, yaitu terkait dengan data dari Jerman, yaitu di jam 1 siang ini, German Consumer Climate yang diperkirakan atau diharapkan mengalami sedikit penguatan di minus 24,3 dari sebelumnya minus 24,4. Tentunya jika data kecenderungannya menunjukkan jauh lebih kuat dari apa yang diperkirakan, maka kita bisa berharap euro hari ini mengalami rebound ataupun ya katakanlah dorongan yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, terkait dengan nanti malam, tentunya yang harus Anda perhatikan, data tersebut harus negatif atau harus lebih rendah, maka perhatikan saja CB Consumer Confidence, harapannya adalah 116.0 dari angka sebelumnya adalah 117. Jelas di sini mengharapkan adanya penurunan walaupun tidak terlampau dalam. Tentunya kalau ternyata datanya adalah strong data atau lebih besar daripada ekspektasi, dolar akan meningkat dan itu berarti ancaman untuk gold. Karena sampai saat ini dia sudah beranjak naik sampai 1925 dan kita masih punya PR yang sangat menegangkan yaitu level area critical. Dan itu adalah resisten di kisaran 1924 sampai 1932. Jadi walaupun kita sudah berada di 1925, jangan senang dulu karena apapun bisa terjadi termasuk pembalikan yang tiba-tiba. Nah, sementara untuk George Job Openings diperkirakan atau diharapkan untuk mengalami penurunan juga di 9,4 juta dari sebelumnya 9,5 juta. Oke, jika lowongan pekerjaan ini lebih tinggi, tentunya kita akan mendapatkan data ini harusnya tanda-tanda bahwa dolar akan relatif lebih kuat. Tapi kalau ternyata datanya relatif lebih lemah, of course kita akan dapatkan pelemahan US dollar, dan itulah yang diharapkan dari Fed. Supaya nantinya mereka bisa mempertimbangkan apakah mempertahankan suku bunga atau tetap menaikkan suku bunga. Dan kita masih road to FOMC 19-20 September. Jadi beberapa data ekonomi termasuk nanti yang akan kita tunggu-tunggu adalah di hari Jumat yaitu terkait dengan NFP. Dan semua itu akan menggerakkan market. Sementara itu, kabar baik dari penerbangan yang ditunjukkan ataupun ditujukan ke China ternyata mengalami peningkatan sekitar 13% dibandingkan level sebelum COVID. Wow, ini cukup menarik. Karena level sebelum COVID berarti kalau misalkan kita lihat level sekarang lebih tinggi, otomatis sudah tidak ada kendala lagi. Dan mungkin saja kekhawatiran terkait dengan virus COVID tersebut sudah mulai sirna. Nah, hal ini pula yang menunjukkan tanda-tanda menguatnya pasar bahan bakar jet. Dengan demikian, juga diharapkan akan meningkatkan sentimen. Sentimen yang mana? Sentimen terkait dengan tingkat permintaan China. Beberapa waktu lalu, ini adalah menjadi kendala. Setiap kita melihat harga minyak mulai kenaikan tapi lalu kemudian turun. Bahkan sempat tertekan lebih dalam sampai ke level 70 beberapa waktu yang lalu. Tapi beberapa minggu terakhir kita sudah sempat melihat tahapan kenaikan sudah mulai muncul. Bahkan level tertinggi sudah sempat muncul ke 84. Sayangnya beberapa waktu kemudian dia terkoreksi sampai level 78. Nah sekarang dengan berita baik seperti ini harusnya akan menjadi suatu sinyal positif untuk crude oil mengalami kenaikan di atas level 82 atau bahkan 84. Tapi jangan buru-buru, karena lagi-lagi faktor dolar juga akan sangat berpengaruh dan kita masih tetap harus wait and see sampai setidaknya di hari Jumat. Ya, saya tidak bilang bahwa sekarang semua sudah beres terkait dengan Jackson Hole, karena garis bawahnya adalah terkait dengan data inflasi dan juga data sektor pekerjaan dari Amerika. Dan setelah itu, barulah kita akan bisa menyimpulkan apakah nanti FOMC akan mempertahankan atau tetap menaikkan suku bunga. Nah, kemudian yang kita lihat lagi adalah kabar dari China kembali.
Menteri Keuangan China, Liu Kun, mendorong untuk setidaknya ada realisasi dari stimulus fiskal. Ya, menurut Menteri Keuangan mengatakan bahwa ini adalah gunanya untuk mencegah dan juga menyelesaikan utang yang sampai saat ini tercatat sebagai utang dari pemerintah daerah. Oke, beberapa waktu lalu kita sempat dapatkan aturan ataupun kebijakan dari PBOC, dan itu adalah mendukung sektor properti dengan menurunkan suku bunga. Kemudian untuk kali ini kabar terbarunya adalah dari pemerintah, dan seperti yang sempat saya katakan juga, yang ditunggu-tunggu oleh market adalah terkait dengan kebijakan fiskal, dan inilah yang ditunggu-tunggu. Tapi masalahnya sampai saat ini saya belum mendapatkan detail berapa angkanya dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah China. So wait and see, lebih bagus untuk Anda tunggu sepertinya sampai setidaknya ada realisasi ataupun ada pengumuman lebih detail. Ya, Menteri Keuangan ini menyampaikan kurang lebih butuh untuk mendukung perekonomian real, dan itu gunanya untuk mendorong tingkat permintaan domestik yang sampai saat ini kelihatannya agak sedikit stagnan. Kurang lebih kita akan lihat posisinya mungkin sampai akhir bulan atau mungkin sampai awal bulan September. Ya, cukup lama karena ini juga cukup terkatung-katung. Sejak 2 bulan terakhir kita sempat disuguhkan dengan janji yang akan disampaikan atau yang sempat disampaikan oleh pemerintah China. Apakah akan terrealisasi? Kita tinggal tunggu saja. Yang jelas, Hang Seng sudah memiliki harapan dan sudah mulai naik sampai ke level ya kurang lebih 18.500-an. Yang kita tunggu adalah 18.660. Kalau itu bisa ditembus, berarti otomatis kita bisa mendapatkan Hang Seng kembali level 19.000. Tapi kalau gagal tembus, kita mungkin harus bersabar dan mungkin akan ada trial ataupun retest kembali level support yang kurang lebih 18.000 atau 18.200. Sementara itu, ada peringatan dari Goldman Sachs. Kali ini dia menyoroti terkait dengan USD Japanese Yen. Hati-hati teman-teman, katanya USD Japanese Yen bisa muncul sampai ke level 150-an dan itu adalah 155. Ada beberapa pandangan yang menurut saya juga cukup logis. Kalau kita kaitkan dengan apa yang sempat kita sampaikan, bahwa berjauh-jauh hari saya sempat mengatakan apapun yang terjadi dengan Jepang, korelasinya adalah kepada apa yang dilakukan oleh Fed. Dalam hal ini, BOJ belum akan merubah skema kebijakan moneternya dari ultra longgar. Jadi yang mau tidak mau, kita harus perhatikan apakah Fed mempertahankan suku bunganya apa tidak, supaya nantinya BOJ setidaknya punya alasan untuk mengintervensi. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda tersebut. Nah, inilah yang dilakukan oleh Goldman Sachs. Mereka menilai kemungkinan perkiraan USD Japanese Yen bisa melonjak sampai level 150 kalau memang ternyata BOJ tetap mempertahankan kebijakan ultra longgarnya. Dan targetnya dalam 6 bulan ke depan bisa mencapai 155. Ya, ini adalah angka yang paling fantastis karena terakhir di 2022 kita hanya melihat level 151, 152. Artinya kemungkinan akan new high mungkin saja tercipta dalam 6 bulan ke depan. Ingat, 6 bulan ke depan, bukan bulan ini, bukan hari ini. Jadi harus Anda fokuskan apakah nanti akan ada perubahan lagi apa tidak, dan semua itu terkait dengan data non-farm payroll dan juga data-data Amerika lainnya. Kalau memang ternyata datanya relatif lebih lunak, lebih lemah, maka bisa harapkan Fed berhenti untuk menaikkan suku bunga dan sehingga 155 mungkin tidak akan tercapai. Tapi kalau misalkan apa yang terjadi dengan data Amerika cenderung menunjukkan ekonomi yang tetap positif, ekonomi yang tetap kuat, termasuk Fed juga masih tetap menaikkan suku bunga sampai akhir tahun, maka kemungkinan USD Japanese Yen sangat rasional untuk mencapai level 150 atau bahkan 155. Nah, oleh karena itu, prospek pertumbuhan dari Amerika harus disiasati. Kalau misalkan kita lihat dengan data-data yang ada, maka kemungkinan kecenderungannya memang masih cukup kuat, dan itulah yang cukup logis menurut saya apa yang disampaikan oleh Goldman Sachs. Nah, terkait dengan pandangan Goldman terkait dengan Jackson Hole, saya juga melihat ini adalah potensi yang hampir mirip dengan apa yang sempat kita bahas dalam 1 minggu terakhir. Ya, Ketua Jerome Powell menyampaikan kalimat yang sangat detail. Di situ menyampaikan bahwa FOMC akan melanjutkan kenaikan suku bunga, tapi dengan hati-hati. So, garis bawah atau bold line-nya adalah hati-hati. Kalimat hati-hati itu berarti menunjukkan bahwa mereka tidak mau gegabah untuk melanjutkan kenaikan kalau memang tidak diperlukan. Tapi kalau diperlukan, mereka bisa melakukannya. So, ini berkaitan dengan data ekonomi. Lagi-lagi, kalau memang ternyata data ekonominya relatif lebih lunak, maka menurut Goldman Sachs, mereka tidak lagi memerlukan untuk namanya kenaikan suku bunga. Bahkan, bisa saja segera merubah kebijakan atau setidaknya menurut Goldman Sachs, di bulan September,
mereka bisa saja melihat mempertahankan suku bunga. Tapi ini berarti tanda-tanda juga. Bisa saja kalau ternyata data relatif lebih lunak, maka kemungkinan FOMC bulan Juli kemarin, kenaikan suku bunganya adalah kenaikan terakhir. Ini cukup menarik. Kita tinggal tunggu data ekonomi dalam 1-2 minggu ke depan, karena ini adalah sangat sensitif terhadap kebijakan yang akan diusung FOMC bulan September mendatang. Nah, akhirnya kembali lagi mengingatkan kepada data yang akan ditinjau oleh Fed, yaitu NFP tanggal 1 September dan juga CPI di tanggal 13 September. Sebelum akhirnya kita akan berhadapan dengan tanggal 19 dan 20 September untuk pengumuman suku bunga dari FOMC yang terdekat. Oke, nanti sore perhatikan dengan data-data ekonomi, tapi juga perhatikan dengan level resisten psikologis. 1932 saya rasa ini akan menjadi perjuangan. Kalau memang berhasil ditembus, maka kita akan dapatkan level yang lebih tinggi dan membuka peluang juga untuk kenaikan lebih lanjut. Tapi hati-hati, 3 hari ke depan kita masih tetap fokus pada NFP, sehingga saya rasa yang paling wajar nantinya adalah semua tentang wait and see.